Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, setelah berjuang selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2022. Namun demikian pemirsa, implementasi dari undang-undang TPKS tersebut masih mengalami kendala, khususnya peraturan turunan yang masih diproses. Dan oleh sebab itu, Komnas Perempuan dan berbagai pihak lainnya terus mendesak aturan pelaksanaan segera diterbitkan tanpa perlu menunggu 2 tahun batas akhir penetapan sejak undang-undang tersebut disahkan. Berkaca pada beberapa hal ini, Komnas Perempuan beberapa waktu lalu mengunjungi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan meminta agar Undang-Undang TPKS ini segera diterapkan. Lalu bagaimana saat ini perkembangan dari Undang-Undang TPKS tersebut? Kita akan berdialog bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, ada Ibu Mariana Amiruddin. Selamat malam Ibu Amirana. Selamat malam. Baik, salam sehat ya Ibu. Ya, terima kasih. Salam sehat juga. Baik, Bu Mariana, sebelumnya ini dari Komnas Perempuan telah menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan tersebut apa saja Bu yang dibahas oleh Komnas Perempuan bersama dengan Bapak Joko Widodo mengenai penerapan Undang-Undang TPKS? Ya, Bapak Presiden sebetulnya menyampaikan dan menitipkan beberapa hal ya, dengan sangat singkat ya, terutama terkait dengan Undang-Undang TPKS. Yang paling penting menurut Bapak Presiden adalah mensosialisasikan undang-undang tersebut sampai seluas-luasnya dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, pada stakeholders atau pihak yang berkepentingan untuk segera menggunakan undang-undang ini. Itu poin yang paling utama dari Bapak Presiden sejak kita bertemu waktu itu. Ya, berarti dari Bapak Presiden sendiri meminta untuk kita lebih masif untuk mensosialisasikan Undang-Undang TPKS, begitu Ibu Mariana? Ya, betul. Ada juga hadir Ibu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ibu Bintang, dan juga Menpan RB ya. Jadi sebetulnya bentuknya koordinasi dengan beberapa kementerian yang terkait dengan isu undang-undang ini. Baik, ya untuk saat ini yang kita bingungkan juga Ibu Mariana, ada dua persepsi yang berbeda di tengah masyarakat ini mungkin dari Komnas Perempuan juga atau dengan penegak hukum. Di mana kalau penegak hukum ini tidak bisa melakukan atau mengimplementasikan apabila belum ada peraturan turunan yang harus diproses tersebut. Sedangkan beberapa pihak lainnya menyebutkan meskipun aturan turunan tersebut belum ada, tapi Undang-Undang TPKS ini sudah bisa diimplementasikan. Namun dengan tanda kutip hak korban ini belum terpenuhi. Ini sebenarnya bagaimana dengan hal tersebut, Bu Mariana? Kita ingin tahu detailnya seperti apa. Iya betul, hal ini sudah dibicarakan antar kementerian dan lembaga bahwa memang undang-undang TPKS ini memerlukan peraturan turunan gitu. Dan sebetulnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga ada Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga terkait itu sudah duduk bersama untuk mempercepat aturan turunan supaya bisa dipahami dan dilaksanakan dengan lebih mudah gitu. Karena kan ini diterapkan di seluruh Indonesia ya. Dan targetnya itu akan selesai bulan Juni tahun ini. Kalau menurut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Dan sejauh ini kami sudah berkoordinasi dan ditentukan tentang pokok-pokok pikiran apa saja yang diperlukan dalam hal pemantauan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga dalam hal menerapkan undang-undang tersebut. Jadi lebih teknis sebetulnya memudahkan para penegak hukum untuk bisa menjalankan undang-undang ini. Meskipun sebetulnya undang-undang ini sudah bisa dipraktikkan sejak diterbitkan ya, tapi memang karena ini adalah undang-undang yang mutakhir, yang berbeda dengan kebanyakan undang-undang yang ada di Indonesia, maka memang kita perlu ruang untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, dan juga mendiskusikan tentang aturan-aturan turunannya. Baik, Begitu, Mbak. bulan Juni Bu Mariana ya tadi sudah ada targetnya untuk penyelesaian dari adanya aturan turunan tersebut. Kalau dari Ibu sendiri apakah Ibu optimis Bu, bulan Juli tahun 2023 ini Undang-Undang TPKS ini sudah bisa diimplementasikan di Indonesia? Ya, kalau sudah diperintahkan oleh Presiden agar Juni itu sudah harus
sudah selesai, maka optimis atau tidak itu harus terjadi. Karena memang sangat membuang waktu ya bila undang-undang Ya. sudah ada, tapi kesulitan untuk menerapkannya. Jadi memang itu harus selesai tahun ini. Baik, sekarang kita coba masukkan satu kasus, Bu Ariana. Misalnya ada perempuan korban pemerkosaan begitu, Bu. Apakah Undang-Undang TPKS ini sudah bisa digunakan korban untuk mendapatkan keadilan? Walaupun ini kita belum sampai bulan Juni nih, Bu, belum ada peraturan presiden tersebut. Bagaimana, Bu, implementasinya untuk saat ini? Iya. Ada beberapa yang sudah bisa diterapkan, terutama misalnya yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan. Biasanya kami memberikan rekomendasi dengan undang-undang ini. Yang jadi masalah sebetulnya adalah infrastruktur adanya lembaga pendamping yang sangat dibutuhkan oleh korban dalam hal ini dalam bentuk perlindungan ya, yaitu pemulihan gitu. Karena memang negara kita ini masih baru ya memahami tentang persoalan kekerasan seksual ini dan infrastruktur layanan itu masih belum terlalu siap. Tapi di sisi lain undang-undang ini justru mempercepat kesadaran untuk membangun infrastruktur tersebut. Nah, beberapa hal sih dengan rekomendasi dari Komnas Perempuan dan beberapa lembaga layanan lainnya, baik pemerintah maupun masyarakat, undang-undangnya tetap menjadi tekanan bagi penyelesaian masalah korban kekerasan seksual dan itu cukup bisa memberikan pandangan bagi para aparat penegak hukum bahwa ini adalah kasus yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, baik. Berarti setidaknya saat ini Undang-Undang TPKS tersebut sudah ada manfaatnya bagi penegak hukum untuk bisa mengetahui bagaimana langkah selanjutnya akan dilakukan terkait dengan beberapa peristiwa yang seperti korban pemerkosaan tadi. Nah, Bu Mariana, apakah perlu ini, Bu, kira-kira Komnas Perempuan membuat pemetaan kasus kekerasan seksual pada beberapa tahun ini sebagai pusat data agar Undang-Undang TPKS ini segera diimplementasikan? Kalau dari kewenangannya sebetulnya saran dari Bapak Presiden yang menjadi pusat data ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke. Tetapi kami ikut mendukung ya data terutama melalui pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan juga melalui koordinasi dengan mitra-mitra kami untuk menjadikan semuanya ini sebagai satu data dan pintunya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, Bapak Presiden kemarin itu meminta kita membuat matriks program-program yang sedang dilakukan oleh Komnas Perempuan, sehingga itu memudahkan kerjasama dengan siapa saja Komnas Perempuan akan menjalankan kewenangannya gitu sebagai lembaga negara hak asasi manusia ya. Dan itu kami merasa bahwa ini memang penting untuk dilakukan, sehingga nanti cara kerja kita akan lebih mudah termasuk soal data. Tapi memang kita perlu pemetaan data. Biasanya kami mengeluarkan melalui catatan tahunan, Mbak, dan biasanya di situ kita bisa mengeluarkan peta di mana saja kasus itu diadukan, kekerasan seksual diadukan di setiap wilayah. Baik, berarti dari Bapak Joko Widodo sendiri sudah ada menginstruksikan kepada Komnas Perempuan untuk membuat agenda begitu, Bu Mariana, ya, apa saja kegiatannya. Ya, Baik, selanjutnya Ibu. Satu pintu, data itu harus satu pintu. Ya. Baik, saat ini Bu Mariana untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tindak kekerasan seksual apa saja, Bu, yang diatur di Undang-Undang TPKS tersebut? Tindak pidana kekerasan seksual banyak sekali ya, saya harus membacakannya sebentar. Singkatnya Ibu, yang paling biar masyarakat kembali mengingat begitu, Bu. Kalau singkatnya nggak bisa, bahkan ini banyak sekali. Itu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, lalu pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Lalu untuk tindak pidana khususnya meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Kemudian ada pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual,
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Terakhir, tindak Ya. pidana yang lain dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, Mbak. Itu Ya. ada di pasal 4 ayat 1 dan 2. Baik, banyak sekali yang Ibu Mariana sampaikan tadi mengenai apa saja yang diatur dalam tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dari banyaknya hal tadi, berarti pemirsa saat ini sudah mendengar, Bu. Berarti dengan tindakan seperti itu sudah ada payung hukumnya. Dan dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana Undang-Undang TPKS ini bisa memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum bagi korban, Ibu, agar ini korban-korban yang ada di luar sana mereka semakin berani untuk berbicara mengenai apa yang mereka alami dengan adanya bantuan Undang-Undang TPKS ini, Bu Mariana. Iya, terima kasih. Sebetulnya sejak undang-undangnya diterbitkan, itu pengaduan kekerasan seksual itu meningkat. Jadi seperti secara alami sebetulnya ketika wacana adanya undang-undang yang akan melindungi korban itu sejalan dengan meningkatnya keberanian orang untuk mengadukan persoalannya gitu. Dan bila ini terus-terus disosialisasikan maka keberanian itu dan jumlah korban kita harus bersiap-siap akan semakin banyak dan terutama untuk sampai ke pelosok-pelosok wilayah daerah Indonesia ya. Tapi kita juga seiring dengan itu kita juga harus menyiapkan infrastrukturnya. Karena pengaduan yang tinggi tanpa ada infrastruktur itu akan membuat masalah itu mengambang dan tidak ada penyelesaian dan penanganannya terutama untuk perlindungan terhadap korban. Jadi ini sebetulnya seperti bom waktu, Mbak, yang dimana kita 3 hal itu harus kita siapkan secara serentak, terutama kalau peraturan pemerintah atau apa namanya aturan turunan itu sudah selesai dan sudah diumumkan ya. Baik, kita juga mengetahui bahwa tingkat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini terus mengalami peningkatan, Ibu Mariana. Kalau boleh tahu, Ibu, ini daerah mana saja yang terus mengalami peningkatan dari kasus tindakan kekerasan seksual ini, Bu? Dan apa kira-kira penyebabnya? Tindakan yang paling tinggi itu sebetulnya hanya bisa kita lihat dari pengaduan yang ada ya, Mbak. Dan itu tidak menjamin bahwa itu adalah wilayah yang paling banyak terjadi kekerasan. Tentu saja paling banyak itu di DKI Jakarta, lalu di DKI Jakarta. Medan, di Sumatera Utara, di Medan, dan di kota-kota besar sebetulnya. Sementara untuk wilayah-wilayah yang jauh seperti di Indonesia Timur itu sedikit, tapi kita melihat bahwa ini karena infrastruktur layanan dan juga keberanian korban dan juga konteks budaya untuk melapor kasus tersebut itu memang sangat terkait begitu. Baik, tentunya kita berharap seperti yang Ibu sampaikan tadi, kondisi yang ada di Indonesia saat ini dan juga betapa pentingnya Undang-Undang TPKS ini bisa segera diimplementasikan. 2023 bulan Juni targetnya sudah bisa seutuhnya Undang-Undang TPKS ini bisa diimplementasikan di Indonesia. Terima kasih Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan sudah hadir dan berdiskusi bersama dalam Dialog Kominfo Newsroom kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Baik, salam sehat ya Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.